Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi 2025 Bat 1. Perkenalkan, nama saya Retno Budiarti SPDI, Guru RA Diponegoro 2 Ponjen, Kabupaten Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Bat 1 tahun 2025. Guru Mapel SKI di UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, NIM 1870213241839. Hari ini tanggal 10 April tahun 2025 akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran di MI Al-Mutakin Ponjen kelas 3 dengan materi kesabaran Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Mana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau menyiapkan untuk hari ini? Maju. Ya. Dengarkan ya. Siap, Bram. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, Bu Guru absen dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Aina ya Haliluna, dan Atoni, Anifatul Aulia, Arsilo Mikaela, Ajaria Adriatul Adiba, Azizan Mahril Ashfaq, Azgar Kiria Amaro, Azam Zara Sotul Hamzah, Bastian Syahid Pratama, Kaira Fayola Najib. Sekarang Bu Guru mau menyampaikan pelajaran hari ini. Ya, pelajaran hari ini adalah nanti kesabaran Nabi Muhammad. Siapa yang tahu sabar itu apa? Yo. Iya, sabar contohnya, sabar saat di tempat umum ya. Mau mengantri di kamar mandi ya, biasa umum biasanya kan mengantri harus sabar. Terus apa lagi? Iya, sabar saat mau mengantri di kamar mandi ya, biasa umum biasanya kan mengantri harus sabar. Terus apa lagi? Iya, sabar saat di kantor pos mau apa? Bayar listrik atau mau kirim uang harus sabar ya. Apalagi ini? Iya, sabar antri di supermarket kalau mau bayar itu kan harus sabar ya. Nah, itu contoh dari sikap sabar. Nah, sekarang nanti Bu Guru mau lihatkan video, tapi sebelum itu Bu Guru mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menceritakan contoh kesabaran Nabi Muhammad menghadapi apa? Hinaan dan penolakan ya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi contohnya ya. Sabar saat di luar rumah, di rumah ataupun di sekolah. Nah, sekarang Bu Guru mau menampilkan video pembelajaran. Nanti anak-anak melihat ke depan ya, melihat video ya, nanti diamati ya. Video ini menceritakan apa nanti diamati. Setelah mengamati video, nanti guru memberikan tugas ya. Siap? Siap? Siap. Sudah jelas? Muhammad SAW ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam.
Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Makkah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Sa'id bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan kudanya. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Sa'id berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkembangan dulu. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang dari orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mengerti keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya. Bahkan lebih buruk, para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaran wahai Muhammad, pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal saya telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah Lihat bersama-sama ya video pembelajaran yang judulnya apa tadi? Kesabaran Nabi Muhammad. Iya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil penjelasan sederhana ya. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan secara sederhana ya. Anak-anak sudah ngantuk? Ayo sekarang kita ice breaking dulu ya. Yuk tepuk satu ya. Yuk semangat semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, dari penjelasan di atas ya tadi video bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar ya. Beliau berdakwah, beliau mengajak orang-orang untuk apa? Menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Tapi banyak yang menolak tadi ya. Menolak ajakan Nabi, bahkan ada yang mencaci, ada yang memukul ya, menyakiti tadi ya dari video di atas tersebut ya. Salah satu kejadian yang sangat menyedihkan saat beliau ya berdakwah di kota Taif ya, pergi ke Taif ya. Beliau berharap orang-orang di sana itu mau menerima Islam, tapi apa yang terjadi? Malah tadi Nabi Muhammad dilempari batu, terus dihina, diejek ya, sampai beliau itu berdarah ya. Tadi ya dipukul pakai apa?
batu. Nah, tapi tahukah kamu apa yang dilakukan Nabi ketika disakiti? Dia tidak membalas, ya. Dia tidak mendoakan yang buruk-buruk. Justru dia itu mendoakan supaya anak-anak Taif itu menjadi orang yang baik dan beriman, ya. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa belajar, ya, bahwa Nabi saja Pak bersabar, apalagi kita, ya, harus bisa belajar bersabar. Contohnya kalau misalkan diejek teman, kita harus bersabar. Terus apa lagi contohnya? Contohnya apa tadi bersabar? Gimana saat di tempat umum kita bersabar menunggu giliran, belum saatnya maju, ya, nanti. Nah, itu contoh sikap sabar, karena sabar itu disayang Allah, disayang teman, ya. Nah, itu kesimpulan dari video tersebut. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan tiap-tiap kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Bu Guru kasih lembar jawab, ya. Tugasnya tadi contoh sikap sabar yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sabar saat belajar, sabar saat bermain, ya. Nanti ditulis di sini. Kalau sudah selesai, baru ditumpuk dan nanti dipresentasikan satu-satu, ya. Siap? Siap? Yo, sekarang dikerjakan berkelompok, ya, mengerjakannya berkelompok. Jawab. Langsung jawabannya nih, tulis jawab. Oh, sahabat saya.
Sudah semua anak-anak? Sekarang guru minta dipresentasikan dari tiap-tiap kelompok nanti maju untuk membacakan hasil diskusi untuk hari ini. Ya, kelompok 1, siapa yang maju? Ya, pintar. Ayo yang lain dengarkan teman kelompok maju ya. Benar atau salah nanti dikoreksi bareng-bareng. Sudah? Iya, kira-kira betul apa salah jawabannya kelompok 1? Betul ya, tepuk tangan. 100. Yuk yang sudah selesai kelompok berapa? 2. Sudah belum? Oh ya 3. Sini kelompok 3 maju mas. Kelompok 4 udah. Ya nanti ya. Kelompok 4. Ya ini temanku maju lagi didengarkan ya. Iya, betul apa salah? Betul ya, pinter ya. Sabar saat diejek teman ya. Teman ngejek kita tetap bersabar seperti Nabi itu dipukul pakai batu ya. Tetap bersabar. Ayo kelompok siapa lagi? 2. Ini kelompok 2. Siapa? Kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2 dulu sini. Yang lain menyimak ya jawaban dari kelompok 2 betul apa salah ya, dikoreksi bareng-bareng. Meskipun sulit, sabar saat sakit. Iya, sabar tidak sakit ya. Betul apa salah? Betul ya. Ya, ayo terakhir kelompok sini maju. Ayo yang lain bersimak. Iya, betul ya. Betul ya, tepuk tangan. Pintar-pintar ya. Iya. Semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik ya. Yuk. Sekarang breathing dulu supaya tidak sampai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dari setiap kelompok tadi sudah maju ya. Semuanya sudah pintar-pintar ya. Sudah bisa memberikan contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang sabar ketika sakit, itu tadi ya, pintar. Sakit pun sabar itu kan nikmat ya. Iya, ceritanya orang sabar itu akan dosanya lagi di apa di sudah ya. Nah, terus sekarang Bu Guru mau bertanya, dari pagi sampai siang apa perasaan kalian hari ini? Happy, bahagia, senang, semangat ya. Ya. Sabar. Dan untuk pelajaran besok minggu depan ya, kita lanjutkan dengan pernikahan Nabi Muhammad. Ya, itu untuk pertemuan minggu depan. Ayo. Kita ulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau menyiapkan maju ke depan?
siapkan yang lain. Ayo siap. Siap, gerak. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk kembali. Sebelum Bu Guru akhiri, ya. Terima kasih anak-anak.